Lo tahu nggak di media sosial nih kadrun-kadrun lagi rame ngegoreng isu tentang kenaikan harga BBM. Memang sih ada beberapa jenis bahan bakar minyak yang naik, tetapi ini jenis bahan bakar minyak yang memang khusus dikonsumsi oleh mobil-mobil super mewah kayak Pertamax Turbo, Pertamina Dex atau Dexlite. Itu yang konsumsi bukan kelas mobil biasa-biasa aja, bukan cuma sekelas Innova atau sekelas sedan Vios atau Honda CR-V. Barangkali kalau masih kelas kayak gitu mereka pakainya Pertamax, dan Pertamax nggak naik. Turbo tuh ya dipakai sama misalnya Alphard, Mercy, dan lain-lain. Sekarang memang harganya ada penyesuaian. Ada kenaikan dari yang 13.000 sekian menjadi 16.000 sekian, dan lain-lain. Kalau di kacamata gua sih ya kenaikan untuk mobil-mobil mewahnya wajar aja. Kan memang harga BBM dunia atau harga minyak dunia sekarang lagi tinggi-tingginya. Semua lagi naik. Masa sih orang-orang kaya yang pakai mobil mewah itu ketika naik harga bahan bakar minyaknya kemudian protes? Tapi emang kadrun otaknya sedikit. Mereka meramaikan itu tuh, kenaikan bahan bakar khusus orang-orang super kaya, padahal mereka juga pakainya Pertalite oplosan. Iya, kalau mereka kemana-mana paling tinggi pakai Pertalite oplosan, dan harus diingat kelas Pertalite masih 7.500. Di seluruh dunia barangkali kita termasuk harga BBM paling murah 7.500. Kalaupun sekarang untuk belinya ada syarat-syarat khusus, pakai My Pertamina dan lain-lain, karena memang asal lo tahu BBM Pertalite ini disubsidi oleh pemerintah. Harga 7.500 itu sudah jauh di biaya, di bawah biaya produksi, jauh banget. Selisihnya dari mana? Ya ditambahin oleh pemerintah. Jadi setiap kali kadrun-kadrun itu isi bensin motornya dengan Pertalite, mereka menikmati duit pemerintah. Itu yang, tapi sekarang mereka ngeributin harga Dex, Pertamina Dex, harga Pertamax Turbo, harga Dexlite. Ini lucu mereka ini. Masa mereka teriak-teriak kenaikan BBM yang dikonsumsi oleh mobil-mobil. Terus ada yang bilang, kenapa kok kan Indonesia menghasilkan minyak? Mestinya harga minyak jangan mahal-mahal dong. Bro, gue kasih tahu ya. Iya, kita memang punya tambang-tambang minyak. 1 tahun, tambang-tambang minyak kita menghasilkan minyak 800.000 barrel per tahun. Sementara kebutuhan BBM kita lebih dari 1 juta barrel per tahun. Artinya minyak yang kita hasilkan dengan minyak yang kita konsumsi untuk bahan bakar minyak dalam negeri itu banyakkan yang kita konsumsi. Sisanya dari mana? Sisanya harus beli dari luar. Belinya dengan apa? Dengan harga internasional. Artinya apa? Artinya kita sebagai negara penghasil minyak sesungguhnya kita net importir. Kita importir minyak, importir BBM, bukan eksportir minyak. Makanya kita tidak lagi termasuk dalam negara-negara OPEC, negara-negara eksportir minyak. Dulu iya, Indonesia masuk dari dalam negara-negara OPEC, sekarang enggak lagi, karena real kebutuhan minyak kita lebih banyak dari kilang minyak yang kita hasilkan, dari pengeboran yang kita hasilkan. Itu realitanya. Nah, bagaimana agar kemudian harganya bisa dikonsumsi oleh masyarakat bawah? Pada jenis-jenis tertentu pemerintah memberi subsidi, yaitu dia tadi Pertalite diberi subsidi agar motor lo bisa jalan, agar lo bisa ke pasar dengan BBM murah. Sementara orang-orang kaya yang pakai mobil mewah sejenis Mercedes, BMW, Alphard, yang nggak harus disubsidi dong BBM-nya. Oh, mereka memang sudah cukupan, harusnya mereka malah subsidi orang lain. Jadi mereka beli harga minyak, harga BBM-nya sesuai dengan standar internasional. Kalau ada kenaikan di harga-harga itu karena memang
di pasaran dunia, harga-harga BBM jenis mereka juga sudah naik. Tapi ini tetapi, mestinya kita tetap bersyukur, para pengguna mobil mewah itu tetap bersyukur. Karena kalau dibandingkan harga turbo, harga Dex, atau harga Dex Lite, dibandingkan dengan harga-harga BBM sejenis di pom bensin Shell misalnya, atau di Total misalnya, masih jauh lebih murah loh. Yang dijual Pertamina masih jauh lebih murah. Lo bayangin betapa bersyukurnya kita mestinya dengan kondisi seperti itu. Tapi ya memang susah lah ya. Kadrun-kadrun ini nggak kepikiran sampai di situ. Cara mikirnya spiral, muter di situ-situ aja. Kayak bahan KB emaknya. Nggak bisa keluar dari pikiran yang jauh. Sehingga kemudian yang disebut dengan kenaikan BBM, bagi dia sama saja. Baik turbo, Dex Lite maupun Pertamina Dex, bagi dia sama dengan Pertalite. Nah, itu yang dia nggak bisa pahami. Kemudian mereka mendorong-dorong karena kondisi serupa, katakanlah kenaikan harga bahan bakar minyak, kenaikan harga pangan, itu menyebabkan rakyat Sri Lanka marah kepada pemerintahannya. Mereka berharap Indonesia akan terjadi serupa. Iya, di dunia ini sedang terjadi kelangkaan bahan pangan karena ada perang Rusia-Ukraina, ada perubahan iklim yang menyebabkan panen dalam industri pertanian terganggu, ada kondisi-kondisi yang menyebabkan pasokan bahan makanan itu tidak lancar. Akibatnya dunia kekurangan bahan pangan dan ini berakibat pada kenaikan harga bahan-bahan pangan. Sri Lanka mengalami, Turki mengalami, banyak negara mengalami. Gue tanya sebentar, di Indonesia gimana? Apakah beras yang lo konsumsi harganya naik signifikan gitu? Enggak tuh. Apakah sayur mayur yang lo konsumsi, telur yang lo konsumsi, harganya naik signifikan gitu? Enggak tuh. Di Turki iya, inflasinya 1 tahun 70%, hampir 70%. Sri Lanka mengalami suasana yang sama. Mesir barangkali bisa 15% 1 tahun. Kenaikan harga-harga yang luar biasa. Indonesia, inflasinya itu rata-rata 3-4%. Masih di batas inflasi normal. Tingkat kenaikan rata-rata barang di Indonesia itu 3-4%. Jokowi sangat konsisten menjaga tingkat inflasi kita. Bandingkan pada zaman Soeharto misalnya, pada zaman Orde Baru rata-rata tingkat inflasi kita 10%, zaman Pak SBY mungkin 6-8%, dan di zamannya Pak Jokowi dipres targetnya 2,5%, tetapi barangkali lewat-lewat dikit, 3% lebih dikit. Ketika menjelang pandemi atau masuk ke dalam pandemi mungkin naik dikit sampai 4%. Tetapi nggak mengganggu daya beli kita juga. Lo masih bisa makan sehari 3 kali, masih bisa hidup layak seperti orang-orang normal pada umumnya. Bahkan orang-orang miskin masih dapat namanya sumbangan keluarga harapan, santunan keluarga harapan, program PKH. Kemudian ada lagi santunan sembako, ada lagi santunan buat kartu prakerja dan lain-lain. Pada masyarakat yang paling miskin, pemerintah memberikan bantuan langsung tunai yang nggak perlu mereka antri di kantor pos karena bantuannya disalurkan lewat rekening, mereka cukup ngambil lewat ATM. Mereka nggak harus menunjukkan dirinya bahwa mereka dibantu oleh pemerintah. Cukup mereka tahu ada transfer ke rekeningnya, mereka tinggal ambil ke ATM. Sama kayak anak-anak orang kaya di Jakarta mau jajan ngambil ke ATM. Dan kita nggak tahu bahwa itu adalah bantuan dari pemerintah. Bahkan orang yang menerima bantuan, harga dirinya dilindungi. Jangan sampai dia disuruh baris, desek-desekan, keringet-keringetan hanya karena ingin ditunjukkan bahwa mereka adalah layak mendapat bantuan. Gue ingin kasih gambaran. Iya, kondisi dunia saat ini memang sedang agak carut marut. Beberapa suasana atau berbagai keadaan itu menyebabkan ekonomi dunia babak
belur. Ada pandemi, ada krisis Ukraina dan Rusia, kemudian ada perubahan iklim, ada perubahan tatanan sosial dan politik seperti yang terjadi di Sri Lanka, dan yang paling luar biasa, ada juga gerombolan garis keras yang selalu merongrong, yang selalu ingin menciptakan kekacauan. Itu kombinasi yang pada akhirnya membuat stabilitas ekonomi dunia babak belur kayak sekarang. Tetapi kita harus bersyukur, alhamdulillah ekonomi Indonesia relatif baik-baik saja. Kenapa gue bilang baik-baik saja? Iya, ekonomi kita memang pemerintah seluruh dunia pasti berhutang. Tetapi lo tahu nggak, hutang Indonesia atau Indonesia termasuk negara dengan hutang terkecil dibanding negara-negara di seluruh dunia, dengan hutang luar negeri terkecil dibanding negara-negara lain di seluruh dunia. Artinya apa? Artinya dibanding aset kita, dibanding kekayaan alam kita, dibanding kekuatan ekonomi kita, hutang kita itu belum seberapa. Jadi cuma orang yang ingin beronani mendirikan khilafah yang ngomong Indonesia akan ambruk karena hutang luar negeri. Ini orang yang tololnya sudah kuadrat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bandingkan sama negara-negara lain, pada saat pandemi, ya sekarang ekonomi kita sudah tumbuh sekitar 4%, 5%. Sementara negara-negara lain masih merangkak. Bahkan ada 60 negara yang berpeluang terjebak ke dalam krisis ekonomi serius. Tapi kita, bahkan IMF atau PBB bilang ekonomi kita termasuk salah satu negara dengan ekonomi paling stabil. Contohnya apa? Ya contohnya tadi, inflasi kita tetap terjaga, hutang luar negeri kita termasuk paling kecil dibanding negara-negara di seluruh dunia, bahkan pencapaian pajak kita dalam sejarah itu nggak pernah melebihi 100% pencapaian target pajak kita. Gua ingin bilang bahwa mestinya ya kita ini bersyukur kalau kita bandingkan dengan negara-negara luar. Indonesia ini sudah cukup luar biasa. Kita bisa melewati pandemi dengan baik, kita bisa melewati segala macam badai kehidupan dunia yang melanda seluruh dunia, tapi kita jalan baik-baik saja. Tapi memang ya, ada kelompok yang mengkategorisasi dirinya sebagai kadrun. Ciri-ciri kadrun ini, dia tidak pernah punya perasaan bersyukur dalam dirinya. Makanya dia kepingin Indonesia kayak Sri Lanka. Orang-orang demo menurunkan presidennya. Padahal kondisinya lagi baik-baik saja di sini. Berbeda dengan Sri Lanka. Dia teriak-teriak harga BBM naik. Padahal yang naik BBM khusus untuk mobil mewah. Nah, orang-orang dengan hati bengkok dan julid seperti inilah yang juga menjadi problem di tengah-tengah kita. Mereka tidak berlatih untuk bersyukur, bukan cuma bersyukur sebetulnya, mereka nggak lihat realita. Mereka ingin negara ini benar-benar ambruk karena doa mereka selalu menampilkan keburukan. Ini yang mestinya pelan-pelan harus kita kikis. Sayangnya sampai saat ini tidak ada yang menjual obat anti kadrun. Yang ada cuma obat anti serangga. Mudah-mudahan ke depan para ilmuwan kita bisa menemukan obat anti kadrun agar kita bisa membasmi sifat-sifat kekadrunan dalam diri berbagai orang itu dan mereka menjadi lebih bersyukur menghadapi kehidupan. Gue Kekun tadi hanya mengajak Anda berpikir dan kesimpulannya terserah Anda. Terima kasih.